Selamat pagi Bu Widya, saya Yeni Choyen dari kelas 11 IPS. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli antara satu negara dengan negara lain, baik berupa barang atau jasa, dan dilakukan dengan melewati batas wilayah suatu negara. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat berlangsungnya perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam, yang dimana setiap negara pasti memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga sebuah negara tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan sumber daya alamnya secara sendiri. Sehingga diperlukannya lah perdagangan internasional agar sebuah negara tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan sumber daya alam yang diperlukan oleh negara tersebut. Yang kedua yaitu perbedaan faktor produksi, yang dimana perbedaan faktor produksi ini dapat mengakibatkan perbedaan biaya untuk memproduksi sebuah barang. Misalnya, sebuah negara harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk memproduksi sebuah barang, sehingga negara tersebut memilih untuk mengimpor barang tersebut dari negara lain karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan negara tersebut memproduksi sendiri barang tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan selera. Misalnya, sebuah negara menyukai kerajinan tangan yang dibuat oleh negara lain dan juga sebaliknya. Maka di dalam situ terjadilah perdagangan internasional yang dimana negara yang memproduksi kerajinan tangan tersebut menjual hasil produksinya kepada negara yang menyukai hasil dari kerajinan tangan pada negara tersebut. Kemudian faktor penghambat perdagangan internasional yaitu tidak amannya sebuah negara. Jika sebuah negara tidak aman seperti di negara tersebut sedang terjadi kerusuhan atau terorisme, maka hal itu akan menyebabkan terhambatnya perdagangan internasional antara negara tersebut dengan negara yang lainnya. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Hal ini menyebabkan eksportir ataupun importir kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan ini berdampak pada harga penawaran dan permintaan, sehingga menyebabkan pedagang enggan untuk melakukan ekspor dan impor. Kemudian, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun beberapa kebijakan pemerintah yang dapat menghambat berlangsungnya perdagangan internasional yaitu seperti pungutan biaya ekspor atau impor yang tinggi, pembatasan jumlah impor, dan juga perizinan ekspor impor yang sulit. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai kebijakan teori kaum merkantilisme. Teori kaum merkantilisme muncul sekitar abad ke-16 dengan berdasarkan pemikiran pengembangan ekonomi nasional yang memusatkan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Pada masa ini memiliki dua kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan pemupukan logam mulia, yang dimana artinya pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mengembangkan dan mempertahankan kekuatan negara tersebut.
Yang kedua yaitu kebijakan politik perdagangan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. Artinya, politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor, yang dimana berarti neraca perdagangannya akan selalu aktif. Agar neraca perdagangan selalu aktif, maka kegiatan ekspor harus didorong dan kegiatan impor harus dibatasi. Kemudian saya ingin memberikan pendapat saya mengenai perdagangan internasional di Indonesia. Menurut pendapat saya, perdagangan internasional di Indonesia masih dalam keadaan yang kurang stabil, di mana kadangkala perdagangan internasional di Indonesia mengalami kenaikan dan di mana ada kalanya mengalami penurunan. Menurut saya, kita sebagai warga negara Indonesia dan juga generasi penerus bangsa, kita dapat membantu pemerintah untuk menstabilkan perdagangan internasional di Indonesia ini. Adapun beberapa cara yang dilakukan seperti kita tingkatkan produktivitas kita dalam mengolah sebuah barang ataupun menciptakan sebuah inovasi yang baru, dan juga kita dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan kita mengenai iptek. Sekian penjelasan saya mengenai perdagangan internasional. Jika ada yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.